Makanya disebut ular tua ya, setuju ya? Anda setuju nggak dengan iblis disebut ular tua? Karena Yesus juga mengatakan iblis itu melesat seperti kilat. Makanya penggambaran iblis itu seperti ular. Tahu namanya meteor itu pasti ada ekornya ya. Nah, lokasi jatuhnya iblis itu, Bapak tahu nggak lokasi jatuhnya iblis di mana? Si ular tua tadi. Saya akan tunjukkan ya. Ini saya menemukan satu data bahwa ternyata memang lokasi ular tua itu ditemukan. Ya. Saya ambil dari buku ini ya. Saya percaya sejarah, saya suka sejarah ya. Apapun sejarah saya baca. Nah, buku ini nanti saya tunjukin sampulnya, saya kasih free ke orang-orang yang mau, bisa kirim nomor WhatsApp. Saya punya buku cetaknya dan ada juga buku dalam bahasa aslinya, ya bahasa Arabnya. Ini namanya Qasasul Anbiya. Di sini dikatakan kisah perjalanan Ibrahim ke Mekah dan pembangunan Ka'bah. Oke? Di sini dikatakan ya 281 seingat saya. 281. Oke, sebentar. Nah, ini 280 ya. Saya bacain ya. Awal kisah pembangunan Ka'bah. Di sini saya mau berusaha untuk menjelaskan di mana iblis itu turun tadi, si ular tua. As-Sudi ada di halaman 280 ya. As-Sudi mengatakan saat Allah memerintahkan Ibrahim dan Ismail untuk membangun Baitullah, keduanya tidak tahu tempatnya. Allah kemudian mengirimkan angin bernama Hajuj. Angin ini memiliki dua apa tahu nggak? Dua sayap dan kepala seperti apa teman-teman? Ular. Nah, saya mensinyalir ular itu diturunkan di sini karena ular yang ada sayap itu menurut saya adalah naga. Makanya kitab Wahyu mengatakan di situ ada ular tua. Ya mungkin udah tua dia bisa terbang kan. Nah, angin yang seperti ular itu kemudian mengibaskan tempat apa tadi? Di sekitar Ka'bah sehingga terlihat pondasi awalnya. Ibrahim dan Ismail kemudian menggali dengan cangkul lalu meletakkan pondasi itu. Terjadi saat Allah berfirman dan berkata, ingatlah ketika di mute dulu dong. Siapa di mute dulu? Ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah. Surat Al-Hajj ayat 26. Setelah mencapai pondasi yang dikasih tahu sama ular tadi ya, yang dikasih sama Allah, dan mendirikan tiang, Ibrahim berkata kepada Ismail, "Nak, carikanlah sebongkah batu yang bagus untuk aku letakkan di sini." Ismail menyaut, "Ayah, aku malas dan letih." Ibrahim berkata, "Maka pergilah." Dalam kondisi itu tiba-tiba Jibril kemudian datang dengan membawa Hajar Aswad dari India. Nih. Tapi kita fokus kepada yang memberikan lokasi Ka'bah ini siapa? Ini adalah si ular itu. Jadi Ka'bah diberi petunjuk oleh ular yang punya sayap seperti naga. Maka kalau kita cocokkan dengan kitab Wahyu tadi, ada kemungkinan Pak, ular tua itu waktu turun, dia pergi ke Mekah dan dia menunjukkan untuk pembangunan Ka'bah. Saya masih punya lagi data satu lagi, sebentar ya, saya tunjukin ya. Sabar. Aku lupa ya. Judulnya ini. Bentar ya, tenang Pak. Bentar ya, ini memang nggak bisa di scroll kalimatnya sih. Ini ya bukunya teman-teman ya. Nah ini bukunya. Saya punya buku cetaknya. Ibnu Katsir, Kisah Para Nabi, kisah 31 Nabi dari Adam hingga Isa alaihissalam. Pentahkiknya adalah Profesor Dr. Abdul Hayy Al-Farmawi, Guru Besar Tafsir Ulumul Quran Universitas Al-Azhar Kairo. Buku ini ISBN ya teman-teman ya. Buku ini buku ISBN, penerbitnya Umul Qur'a. Ya, ini nomor ISBN-nya. Oke. Boleh dicatat. Kisahnya memang seperti itu. Dan kisah ini diceritakan ini bukan kisah Israiliyat. Karena Ibnu Katsir adalah seorang ahli hadis dan ahli tafsir yang sangat terkenal dan mereka membuang kisah-kisah Israiliyat dan hadis-hadis maudhu. Tertuang di depannya sini. Ya. Oke. Nah, tentang ular tadi, ular yang memberitahukan si Ka'bah. Saya punya kisah lagi ya. Saya punya kisah satu lagi. Sebentar, saya ganti rubah dulu ya. Saya punya satu buku lagi, judulnya adalah Sirah Nabawiyah.
Oke. Teman-teman bisa baca. Kita menelisik di mana ada kisah, bentar ya. Sebentar. Tadi ular tadi itu apa tadi namanya? Ular tadi itu menunjukkan tentang lokasi Ka'bah kan? Nah, Pak Halim, coba saya tanya, Bapak tahu nggak di dalam Ka'bah itu ada apa? Untuk Prof, untuk mengetahui isi dalam Ka'bah itu ada di profil saya. Kalau mampir lihat di situ ada ruangan Ka'bah di mana ada Muslim sholat di dalam ruangan Ka'bah. Saya ada di video di profil saya. Oke, terima kasih. Saya buka lagi satu buku lagi ya. Ini saya juga punya buku aslinya. Buku aslinya Ibnu Ishaq, bahasa Arab. Ibnu Hisham, saya beli di Ampel. Ya, Ampel itu tempatnya orang Arab di Surabaya. Saya tinggal di Surabaya. Dari situ di bab 37. Kita ya. Saudaraan Sob, Prof. Oh, dekat sama ya. Oke. Bab 37, pembangunan Ka'bah dan keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara orang-orang Quraisy dalam peletakan batu. Oke, tadi kita sudah mengetahui bahwa Ka'bah ditunjukkan oleh ular, angin yang menyerupai ular. Nah, tapi lucunya gini. Ibnu Ishaq berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 25 tahun, orang-orang Quraisy sepakat membangun Ka'bah. Mereka ingin memberi atap Ka'bah, namun mereka takut meruntuhkannya. Tadinya Ka'bah dibangun di atas ketinggian rata-rata orang. Oleh karena itu, mereka ingin meninggikannya dan memberi atap padanya. Penyebabnya adalah karena beberapa orang telah mencuri harta yang ada di dalam Ka'bah. Harta tersebut disimpan di sumur di dalam Ka'bah. Berarti di dalam Ka'bah ada sumur ya? Sumur. Waktu itu ada sumur ya? Oke. Kemudian diriwayatkan Ibnu Ishaq berkata, orang-orang Quraisy berkata bahwa orang-orang yang mencuri harta dalam Ka'bah sengaja meletakkan hasil curiannya di rumah Duaik. Ketika itu laut melemparkan perahu milik salah seorang pedagang Romawi ke Jeddah. Perahu tersebut pecah, kemudian orang-orang Quraisy mengambil kayu-kayunya, menyiapkannya sebagai atap Ka'bah. Di Mekah terdapat tukang kayu dari Mesir, dialah yang menyiapkan sebagian bahan untuk pembangunan Ka'bah. Ketika mereka sedang bekerja, tiba-tiba, tolong dibacain. Tiba-tiba ular keluar dari sumur Ka'bah. Bayangin, Ka'bah yang nunjukin ular. Di dalam Ka'bah ada sumur. Di dalam sumur ada ular. Ini bukunya. Iya, menarik Prof gitu. Nah, saya curiga lah. Sekarang Ka'bah itu rumahnya siapa, Pak? Ka'bah rumahnya siapa? Ka'bah itu bait Allah. Nah, ya. Oke. Ka'bah adalah bait Allah. Mungkinkah Allah tinggal sama ular di dalam situ? Begini, Prof ya. Prof sudah baca Keluaran 4 ayat 3 atau Keluaran 4. Terus Keluaran 7:9 ya. Jadi tentang ular saya tidak kaget, Prof gitu. Ya saya bacakan ya, Prof ya. Silakan. Biar silakan. Iya. Ini hebatnya, Prof, ketika bicara ular ya. Di dalam Keluaran 4 ayat 3, Tuhan memerintahkan Musa untuk melemparkan tongkatnya ke tanah. Ketika tongkat dilepaskan, ia berubah menjadi ular, dan Musa lari meninggalkannya. Keluaran 4 ayat 4, Tuhan kemudian memerintahkan Musa untuk menangkap ular itu dengan tangan. Setelah Musa menangkapnya, ular itu kembali menjadi tongkat di tangannya. Keluaran 7 ayat 9, Musa dan Harun menggunakan tongkat ini sebagai bagian dari mukjizat untuk melawan sihir Fir'aun dan para ahli sihir Mesir. Jadi kesimpulannya ya jelas bahwa ular yang dimaksud juga bagian dari Musa itu ya. Jadi saya nggak heran Prof itu ya. Jadi ular di sini adalah kebanggaan ya, karena kebanggaan Musa di situ ya. Kalau bicara di situ, terus di sini lagi Prof kalau bicara ular ya, terus di Keluaran itu, ini saya bacakan di Keluaran, bahkan di Bilangan 21 ayat 8. Lalu Tuhan menyuruh Musa membuat seekor ular dari logam dan menaruhnya di atas sebuah tiang. Ini dahsyatnya itu. Makanya Mormon itu tidak percaya kepada perjanjian lama bahwa Tuhannya Musa adalah iblis. Ya silakan, Prof. Oke. Saya buka
Saya buka dari Keluaran Ya. Ulangan 18 ayat ya. Bisa bacain Yohanes 3 ayat 14, Bang? Ada yang bisa bacain? Yohanes 3 ayat Yang berapa, 14. Bang? 3 ayat Yohanes 3 ayat. 14. Iya. Bisa bacain? Yohanes 3 ayat 14. Yohanes 3 ayat Ya. 14. Dan sama seperti Musa, itu ya Prof. Iya, betul. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Oke. Di situ ada persamaan antara ini ya. Anak manusia ditinggikan beserta ular. Ya. Musa meninggikan ular ya di padang gurun ya. Kenapa ular waktu itu ditinggikan di padang gurun? Itu bukan berarti ular itulah keselamatan. Sama seperti ini, salib ini adalah kutukan. Coba baca Ulangan 21 ayat 23. Nah, kutukan ini mengutuk dosa yang dibawa oleh Kristus ke atas tiang kayu salib. Ya. Ini kutukan. Ini tiang kutukan ini tiang kutukan. Apa yang dikutuk di sini? Ini adalah dosa. Nah, pertanyaannya, apa hubungannya dengan ular yang disebut sebagai ular tembaga? Tembaga di dalam Alkitab itu adalah juga kutukan. Ya. Ular udah tahu apa? Ular itu iblis. Tembaga adalah kutukan. Kita baca dalam Ulangan 28 ayat 23, ya. Saya baca dari ayat 22. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kapialu, sakit radang, kekeringan, hama, dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu, dan langit akan turun semuanya ke atasmu sampai engkau punah. Nah, di sini kalau kita baca satu konteks full di sini, tembaga itu adalah media kutukan. Makanya salib-salib ini umumnya dibuat dari tembaga, termasuk juga ular tembaga itu dibuat dari tembaga. Tembaga adalah kutukan, sementara ular adalah simbol iblis. Tetap bagi kami adalah simbol iblis. Sehingga kalau iblis ditaruh di dalam tiang tembaga, makanya iblis itu sedang dikutuk. Sehingga iblis yang dikutuk itu digambarkan kembali dalam Kristus yang disalib. Bukan Kristusnya yang dikutuk, tapi dosa yang ditanggung Yesus. Tertulis dalam Yesaya 53 ayat 12, dia menanggung dosa, dan dosa itu dikalungkan Yesus di atas tiang salib itu. Makanya di sini dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 14, ya. Yohanes 3 ayat 14. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula anak manusia harus ditinggikan. Ini berbicara tentang kisah yang sama. Saat itu Musa sedang menggambarkan pengutukan iblis. Ya, makanya orang yang melihat ke situ akan sembuh karena orang percaya bahwa iblis sedang dikutuk di situ. Dan orang yang percaya juga bahwa Yesus disalibkan juga sedang mengutuk dosa di atas tiang salib. Jadi biar bagaimanapun tidak ada namanya istilah ular itu ditinggikan, dimuliakan, karena memang ular adalah penggambaran dari iblis di dalam Alkitab. Tapi kalau di dalam narasi Islam, ular tadi sebagai penunjuk Ka'bah, ya. Kedua, di dalam Ka'bah ada sumur. Dalam sumurnya ada ular. Nah, sementara tempat yang ditempatin sama ular dan ditunjukin ular itu namanya Baitullah. Ya. Bapak sama saya sama-sama tinggal di Jawa Timur, ya kan? Coba saya tanya. Bahasa Jawanya ular apa, Pak? Oke, berarti pas Ya, nggak itu. kalau disebut sebagai Baitullah? Pas ya? Cakep. Nggak nyambung, Pak. Emang isinya ular? Bahasa Jawa. Bait ulok. Ya, ini